Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih. Senang sekali pada hari ini boleh beribadah bersama dengan saudara-saudari di Gemim Kristus di Manado. Puji Tuhan untuk berkat dan pimpinan Tuhan, dan sangat senang melihat Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian memenuhi gedung gereja ini dan menyembah Tuhan bersama-sama. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dari rekan-rekan pelayanan saya, para dosen di STT Amanat Agung di Jakarta. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan untuk keluarga, supaya Tuhan terus memberkati dan memberikan kesehatan dan kesuksesan di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Saudara-saudari yang kekasih, pada hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Tema kita adalah agama versus lahir baru. Kita akan buka dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Mari kita bersama membuka Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat 15. Tema kita pada hari ini agama versus lahir baru. Demikian bunyi firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar suaranya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah saudara-saudari yang kekasih pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Saudara-saudari yang kekasih, kita pasti tahu bahwa orang-orang Israel pada masa Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi pada zaman itu adalah orang-orang yang sangat beragama. Sangat-sangat beragama. Karena itu merupakan satu hal yang sudah diajarkan turun-temurun dari orang tua, kakek, nenek, dan nenek moyang mereka. Mereka beragama. Mereka mempunyai berbagai ritual-ritual agama. Baik di bait Allah maupun di sinagog-sinagog. Itu setiap saat mereka lakukan dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan di tengah-tengah kehidupan beragama mereka, banyak juga yang disebut dengan pemimpin-pemimpin agama. Kita kenal orang-orang yang disebut golongan Farisi, imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, pengajar-pengajar.
banyak sekali di antara mereka yang ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi yang memang sangat beragama. Tapi saudara-saudara yang kekasih, ada salah satu ayat yang Tuhan Yesus pernah berkata tentang mereka. Dan itu dicatat di dalam Matius pasal 15 ayat 14. Satu ayat yang sebenarnya sangat kritis tentang pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan tentang orang-orang beragama di kalangan orang Yahudi. Apa yang Yesus katakan? Yesus ngomong begini, mereka ini orang-orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka ini seperti apa? Seperti orang buta menuntun orang buta. Kalau orang buta menuntun orang buta, mereka akan jatuh ke lubang. Kata Tuhan Yesus. Keras sekali saudara. Dan memang Tuhan Yesus kalau bicara tanpa tedeng aling-aling. Dia tegur dengan sangat keras. Mereka ini umat yang sangat beragama, mereka punya pemimpin agama, tapi Yesus bilang setelah Yesus melihat kondisi mereka, Yesus mendiagnosa kondisi mereka, dan Yesus bilang pemimpin-pemimpinnya itu seperti orang buta. Dan orang-orang buta ini sekarang memimpin orang-orang buta, dan ujungnya kemana? Bukan ke terang, tapi ke tempat yang sangat gelap, jatuh ke lubang. Mengenaskan saudara. Agama itu kan berbicara tentang Allah. Dan di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, Allah itu selalu digambarkan sebagai terang. Allah itu adalah penuntun kehidupan. Allah terang menuntun arah yang benar, kebenaran, kesungguhan, ketulusan, kebaikan, cinta kasih. Itu terang. Makanya Allah sering digambarkan sebagai kemuliaan yang bersinar. Karena Allah selalu digambarkan sebagai terang. Tapi sekarang umat Allah disebut orang buta. Tidak ada terang, tidak ada cahaya, tidak ada tuntunan. Ya oke lah saudara, karena namanya umat. Orang-orang berdosa, orang-orang yang mungkin belum belajar, orang-orang yang belum tahu jalan, orang-orang yang memang perlu dituntun, orang-orang seperti domba-domba tanpa gembala. Mungkin kalau mereka disebut buta, ya oke lah, karena memang mereka masih perlu dituntun, perlu dibimbing. Tapi problemnya adalah ternyata pemimpin-pemimpinnya juga disebut buta. Harusnya pemimpin pengajar agama bukannya mereka yang tahu jalan, tahu terang, tahu menuntun. Gembala yang menuntun domba-domba menuju padang rumput yang hijau. Orang-orang yang mengarahkan jalan menuju kepada kebenaran. Tapi kalau mereka juga buta, bagaimana? Apa yang terjadi? Betul-betul dua-duanya jatuh ke lubang yang lebih gelap lagi. Tapi saudara, mereka adalah orang yang setiap hari melakukan ritual-ritual agama. Tapi ternyata mereka adalah orang buta, menuntun orang buta. Dan salah seorang di antara mereka itu adalah yang kita baca tadi, Nikodemus. Nikodemus. Saudara sekalian, Nikodemus ini disebut ahli agama. Orang pemimpin agama. Tapi apa yang menjadi problem dalam diri orang ini? Nikodemus yang kita baca. Dia boleh disebut ahli agama, pemimpin agama, orang yang setiap hari mungkin baca kitab-kitab agamanya, orang yang setiap hari memimpin ritual-ritual agamanya. Tapi orang ini Nikodemus dan bersama teman-teman pemimpin-pemimpin agama, mereka tidak bisa melihat kerajaan Allah. Mereka tidak bisa tahu bagaimana jalan menuju dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu yang Yesus diagnosa tentang mereka ini, dan khususnya dalam bacaan kita tentang Nikodemus. Bukankah pemimpin itu yang harus menuntun orang? Menuntun orang kemana? Kepada Allah, kepada pimpinan Allah, tuntunan Allah, kepada kerajaan Allah. Untuk bisa melihat, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Tapi dalam percakapan ini jelas sekali bahwa orang ini, Nikodemus, ahli agama iya, pemimpin agama iya, tetapi tidak tahu, tidak melihat kerajaan Allah. Terus sekalian, di dalam bacaan tadi itu di ayat 1 misalnya dikatakan dia pemimpin agama. Itu kata yang sangat luar biasa besar.
Pemimpin, leader of the religion, pemimpin agama. Zaman itu selebriti itu bukan datang dari penyanyi, datang dari YouTuber, datang dari orang-orang main Instagram. Tapi pemimpin agama itu selebriti. Tidak heran dari mereka banyak yang suka berpakaian-pakaian yang luar biasa untuk menunjukkan mereka pemimpin dan berdoa di tengah jalan, di pinggir jalan, di pasar supaya apa? Orang bilang, selebriti, wah hebat sekali keagamaannya, hebat sekali doa setiap saat. Orang beli sayur dia lagi berdoa, wah luar biasa, hebat. Ya kalau sekarang Anda lakukan begini, pendeta lakukan ini, ya dibilang ini orang ngapain sih, setengah gila atau apa gitu. Karena selebritinya lain. Kalau ada bintang film, ada penyanyi yang lewat, wah semua orang foto. Kalau pendeta lewat nggak ada yang tahu kan. Karena tidak jadi selebriti zaman ini. Tapi zaman dulu pemimpin agama itu selebriti. Itu betul-betul dikagumi, dihormati. Posisinya tinggi luar biasa. Dan bukan hanya itu, disebutkan di dalam ayat 10 dia pengajar. Pengajar, guru, dosen, pemimpin yang mengajar. Yang menuntun orang, pengajar Israel. Tapi apa yang Yesus katakan tentang orang ini? Yesus bilang begini di ayat yang kita baca di ayat 3. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya orang ini bisa begitu hebat sebagai ahli agama, sebagai pemimpin, sebagai pengajar. Tapi Yesus bilang, kamu tuh masih belum tahu bagaimana untuk bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi bagaimana kamu bisa memimpin orang, bisa menuntun orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena dia mengajarkan ritual, upacara, ngomong terus tentang agama. Tapi rupanya dia tidak tahu bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sehingga Yesus berani tunjuk kepada dia. Jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat lihat kerajaan Allah. Artinya Nikodemus sendiri belum mengalami itu. Belum melihat kerajaan Allah, belum masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara sekalian, ketika Yesus berkata seperti ini kepada banyak orang, banyak pemimpin Yahudi yang gak suka. Karena mereka sudah puas diri. Apalagi yang kurang. Setiap hari beragama, setiap hari berdoa, setiap hari sembahyang, setiap hari baca kitab-kitab suci. Kalau masih bilang, kau belum kenal kerajaan Allah, bisa marah besar. Bisa marah besar. Kalau engkau belum masuk ke dalam kerajaan Allah, mereka pikir apa ini? Kami setiap hari beragama. Jadi mereka langsung menyamakan agama dengan hidup bersama Allah. Agama dengan percaya kepada Allah. Agama dengan kerajaan Allah. Tapi Yesus tegas kepada Nikodemus. Dan puji syukurnya Nikodemus seorang yang cukup rendah hati memang mau belajar. Saudara sekalian, maka kita lihat di sini adalah dia datang kepada Yesus dengan cukup rendah hati, ada punya keinginan sehingga dia datang kepada Yesus dan dia belajar dari Yesus. Saudara, tidak mudah. Karena dia sendiri orang yang sudah sangat senior mungkin secara umur. Karena dalam cerita ini Yesus baru mulai pelayanannya. Dan tentu sebagai guru, sebagai pemimpin agama, sebagai pengajar Israel, dia sudah punya reputasi yang luar biasa. Tapi dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Itu sudah menunjukkan ada satu keinginan mau belajar. Tidak lagi ingin hanya ikuti keagamaan ritual belaka. Ingin ada sesuatu yang lebih. Dan dia merasa Yesus punya sesuatu yang bisa diajarkan kepada dia. Kalau kita lihat saudara sekalian, dia datang kepada Yesus. Dikatakan dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Dikatakan di dalam ayat yang kedua. Kenapa datang pada waktu malam? Ya bisa saja kita berpikir pagi, siang, sore dia sangat sibuk. Tapi sebenarnya ya enggak sibuk-sibuk amat kalau dia mau datang. Kebanyakan kalau kita lihat dia, kebanyakan orang akan menafsirkan kalau melihat kebudayaan waktu itu, kebiasaan waktu itu sebenarnya enggak kayak gitu datang malam-malam untuk ke rumah orang untuk bicara. Tapi kenapa dia datang malam-malam? Sangat besar kemungkinan karena dia masih agak sedikit takut, agak sedikit malu, agak sedikit tidak enak dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Bahwa dia datang kepada Yesus untuk belajar, untuk bertanya kepada Yesus. Biasanya pemimpin agama datang kepada Yesus untuk mengkritik Yesus.
bahkan mau menangkap Yesus, mau menyalibkan Yesus. Tapi dia mau datang belajar. Jadi dikatakan dia datang malam hari. Anyway, oke lah saudara, ya walaupun mungkin dia agak khawatir, agak takut, agak malu, datang terang-terangan, paling tidak dia datang. Dia mau datang, menunjukkan ada satu kerinduan, keinginan untuk datang. Bukankah biasa kita juga seperti itu? Ya kita ingin, tapi ya karena ragu, tapi daripada sama sekali tidak lakukan, kita lakukanlah. Walaupun ada keraguan. Biasanya Yesus juga senang dengan orang yang seperti ini. Ya makanya ketika ada orang meragukan Yesus, betul nggak dia Mesias? Yesus bilang, datang dan lihatlah. Jadi walaupun kamu masih ragu, masih khawatir, masih takut, tapi jangan menghindar, jangan pergi, datang. Dengan datang, kamu akan menemukan jawaban. Dengan datang, kamu mungkin nanti akan menemukan keberanian. Dengan datang, kamu nanti akan menemukan kepastian. Nikodemus ini datang untuk mau belajar Yesus dan dari Yesus. Dan saudara sekalian, dia juga cukup luar biasa. Dia memanggil Yesus guru. Tidak mudah. Karena dia guru juga, dia pengajar, dia sudah dikenal sebagai pemimpin yang punya reputasi. Dia mau mengenali Yesus sebagai guru, rabi. Dia panggil Yesus rabi, itu guru. Artinya kurang lebih selevel dengan dia. Itu ada satu penghargaan yang luar biasa. Seorang yang senior tapi seperti mau datang kepada orang yang lebih muda, lebih baru. Tapi datang memanggilnya guru. Bahkan dia mengenali Yesus sebagai guru yang diutus Allah. Itu dikatakan juga di ayat yang kedua. Guru dan guru ini adalah yang diutus oleh Allah. Hatinya mulai terbuka untuk belajar. Kalau dia betul-betul semuanya simpan keagamaannya untuk dia memuaskan diri, menyombongkan diri. Mungkin dia tidak akan pernah datang kepada Yesus. Tapi hanya dia datang kepada Yesus. Nah saudara sekalian, karena datang kepada Yesus itulah maka sebenarnya menunjukkan dia punya kemauan belajar. Ya kalau waktu Yesus menjawab dia nggak paham. Ketika dia dikritik, dia bertanya kembali. Kalau kita perhatikan di ayat yang keempat yang kita baca tadi dikatakan ketika Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali. Dia nggak ngerti. Tapi dia tidak tinggal, dia bertanya bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali. Kemudian juga di ayat 9 dia juga mengatakan hal yang sama. Artinya dia mencoba menggali lebih dalam, belajar lebih banyak, tahu lebih banyak. Menunjukkan keinginan untuk belajar. Sekali lagi saudara, dia guru. Dia udah punya banyak pengalaman, dia pengajar, dia punya banyak ilmu. Tapi dia punya sikap. Dia bukan satu-satunya sumber jawaban. Dia perlu belajar dari orang lain. Walaupun dia saat itu baru kenal Yesus sebagai guru. Tapi itu udah sangat lumayan. Karena anyway dia punya kerendahan hati untuk belajar. Makanya saudara ketika Yesus ngomong dengan agak keras ke dia tuh gak marah. Dia masih mau dengar, dia masih mau belajar. Karena dia bertanya bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali. Masa masuk perut ibunya lagi begitu ya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi. Bagaimana mungkin untuk melihat kerajaan Allah harus lahir kembali dan sebagainya. Kemudian Yesus bilang apa? Dengan agak keras. Engkau kan guru. Engkau kan pengajar Israel. Kamu gak ngerti soal-soal yang seperti ini. Ya Yesus bukan menghina. Yesus bukan merendahkan. Tapi Yesus ingin tegur langsung ke hatinya. Selama ini apa yang kamu ajarin? Selama ini agamamu itu seperti apa? Masa yang basic bahwa beragama itu adalah datang kepada Allah, percaya kepada Allah, hidup bersama Allah, dipimpin oleh Allah. Kamu kok gak ngerti yang seperti itu? Jadi selama ini kamu ngajarin apa? Engkau tidak mengerti, kata Yesus. Dan itu betul saudara. Karena apa? Dalam ajaran Nikodemus dan guru-guru agama pada waktu itu, bahkan di dalam seluruh konsep orang-orang Yahudi pada waktu itu, begitu mereka lahir sebagai orang Yahudi, mereka itu sudah anak-anak Allah. Mereka sudah ada di dalam kerajaan Allah. Lahir di dusun X, itu berarti juga sebagai orang Yahudi yang lahir di dusun X,
Itu berarti juga lahir sebagai anggota kerajaan Allah. Itu berarti menjadi anak-anak Allah. Itu berarti orang yang disayang oleh Allah. Tidak ada masalah lagi dengan hidup mereka. Jadi mereka melihat kelahiran biologis mereka itu adalah sebagai satu tanda kelahiran sebagai anak-anak Allah. Tidak perlu ada langkah berikutnya lagi untuk menjadi anak Allah. So, secara jasmania, secara biologis itu sudah menjadikan mereka adalah anak-anak Allah. Tidak heran mereka sangat bangga dengan identitas mereka sebagai orang Yahudi. Karena anak Abraham, kalau anak Abraham berarti itu adalah anak-anak Allah. Otomatis seperti itu, dan itu yang diajarkan oleh Nikodemus. Memang ada orang yang dengan rendah hati mengajarkan, tapi umumnya menjadi satu kesombongan. Kesombongan kesukuan, kesombongan etnis. Karena antara etnis dengan agama itu bergabung. Lahir sebagai Yahudi berarti beragamanya Allah. Berarti saya ada di dalam kerajaan Allah. Berarti saya sudah oke, sudah baik-baik. Tidak ada masalah lagi, tidak perlu pertobatan. Tidak perlu hidup baru, tidak perlu banyak perubahan yang terjadi. Karena itulah kami anak-anak Allah. Maka ketika Yesus bilang, kamu kok nggak ngerti? Memang karena mereka umumnya tidak ngerti. Karena itulah maka mengapa dalam konteks ini Yesus ajarkan tentang apa? Perlunya lahir baru dari Roh Kudus dan percaya kepada Mesias Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu. Ini hampir tidak pernah terbayangkan oleh Nikodemus dan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Bahwa untuk melihat kerajaan Allah, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi anggota-anggota keluarga Allah, untuk mendapat hidup yang kekal, tidak cukup dengan hanya menjadi orang Yahudi, tidak cukup dengan hanya beragama Yahudi. Engkau harus mengalami pertobatan, engkau harus mengalami kehidupan yang baru. Tidak cukup dengan hanya lahir jasmania seolah-olah sudah semuanya. Seperti halnya kadang-kadang terjadi pada kita, bukan? Kita lahir sebagai manusia, kebetulan lahir sebagai manusia di dalam keluarga Kristen. Dan sering kali kita anggap itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Apalagi karena kita rajin ke gereja. Kita melakukan berbagai ritual-ritual agama. Cukup sudah. Tapi Yesus bilang, no, belum cukup. Itu baru beragama secara sosiologis, bukan sosialis, secara sosiologis. Itu baru beragama. Belum soal percaya kepada Allah, perubahan hidup. Dan untuk mengalami perubahan hidup itulah Yesus berbicara tentang perlunya lahir baru. Lahir kembali. Saudara sekalian, beberapa kata yang Yesus pakai. Misalnya di ayat 3 Yesus bilang dilahirkan kembali. Born again. Atau juga bisa diartikan, kata yang sama itu diartikan dilahirkan dari atas. Lahir secara biologis itu lahir di bumi ini. Tapi lahir kembali itu lahir dari Allah, lahir dari atas, lahir dari Roh Kudus. Karena itulah di ayat yang kelima disebut dilahirkan dari air dan roh. Di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-9 juga dikatakan demikian. Dilahirkan dari roh. Jadi tidak cukup dilahirkan dari daging. Saudara, itu satu kritik yang sangat tajam buat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Engkau tidak cukup menjadi orang Yahudi dan beragama Yahudi dan seolah-olah engkau sudah anak-anak Allah. Seolah-olah sudah beres semuanya. Seolah-olah engkau sudah tidak ada masalah lagi. No, itu baru menjadikan kamu manusia yang beragama Yahudi. Tapi belum menjadikan engkau anak-anak Allah. Belum menjadikan engkau ciptaan baru. Dan untuk menjadi anak Allah, menjadi ciptaan baru, engkau perlu dilahirkan kembali. Perlu dilahirkan dari atas. Perlu dilahirkan dari roh. Di ayat yang kelima dikatakan dilahirkan dari air dan roh. Saudara sekalian, air dan roh itu kalau di dalam perjanjian baru itu biasa dikaitkan bukan dua hal. Tapi itu menandakan pekerjaan Roh Kudus yang seperti mencuci, membersihkan, memandikan. Ya. Bukan juga bahwa air itu adalah air baptisan. Air baptisan, dibaptis itu tidak akan menyelamatkan kita. Dibaptis 10 kali pun tidak akan membuat Anda lahir baru. Kalau Anda belum mengalami pemandian, permandian, pembersihan, pencucian dari Roh Kudus. Nah, karena Roh Kudus digambarkan sebagai bekerja mencuci kita, membersihkan kita, memandikan kita, maka biasanya air itu suka digandakan pemakaiannya dengan roh yang bekerja menyucikan. Contoh sambil saya satu ayat di Titus 3 ayat 5.
permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus dia memandikan kita untuk dilahirkan kembali dan dibaharui. Jadi saudara, image-nya kan air. Jadi kita kayak dibasuh. Makanya waktu dibaptis itu adalah satu tanda kita sudah mengalami pembasuhan, pencucian, permandian oleh Roh Kudus. Jadi kita dibaptis dengan air, menandakan bahwa kita sudah dimandikan, dicuci oleh Roh Kudus, dan kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahasa seperti ini nggak ada di dalam Nikodemus dan teman-temannya di kalangan orang Yahudi. Bahwa mereka perlu mengalami satu pembaharuan yang seperti demikian, sama sekali tidak dipikirkan. Bahkan bukankah kita lihat cenderung mereka menolak Yesus. Bahkan ketika Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib dengan kuasa Allah, mereka sampai bilang Yesus itu melakukan pekerjaannya dengan kuasa, setan. Menolak Yesus sedemikian rupa. Tapi Yesus itu bilang, justru apa yang dia sedang lakukan, apa yang sedang dia ajarkan, kehadirannya di tengah-tengah itu menjadi satu jalan menuju kepada hidup baru. Makanya di dalam bacaan kita tadi saudara di ayat ke-15 ya, kita perhatikan di situ dikatakan begini ayat 14 dan 15 ya. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kehadiran Yesus di tengah-tengah orang Yahudi ingin mentransformasi cara berpikir keagamaan orang Yahudi. Bahwa apa yang kau lakukan ini enggak cukup, bahkan jauh dari cukup. Engkau harus apa? Mengalami pembaharuan pekerjaan oleh Roh Kudus. Dan bagaimana caranya? Engkau harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dengan itulah engkau mendapat hidup yang kekal. Dengan itulah engkau menjadi anak-anak Allah. Dengan itulah engkau bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Kau tidak mengalami itu, maka engkau hanya beragama. Walaupun sangat rajin, engkau baru beragama tetapi belum mengalami kelahiran baru. Belum mengalami satu kondisi sebagai anak-anak Allah. Hidup di dalam kerajaan Allah. Saudara sekalian, itu yang Yesus ingin ajarkan termasuk untuk kita. Rata-rata kita orang yang jelas beragama. Bahkan mungkin bukan generasi pertama. Kita mungkin generasi kedua, generasi ketiga sebagai orang yang beragama. Dan mungkin kita juga cukup rajin. Mungkin banyak sekali ritual agama yang kita lakukan. Ya, mungkin kalau bukan harian, ya mungkin banyak yang juga harian, ya. Paling tidak seminggu beberapa kali. Ya, apalagi kalau banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita ikuti. Ya, saya tahu kalau di Manado ini kalau lagi banyak acara seperti menjelang Natal, Paskah, ya Jumat Agung, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Mungkin kita juga sangat terlibat di dalam hal-hal yang seperti itu. Sangat bagus tentu daripada terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kriminal misalnya. Tetapi itu belum cukup. Karena Yesus sedang mengajarkan intipati dari semua itu adalah di dalamnya perlu apa? Lahir baru. Lahir kembali. Born again. Born from the Holy Spirit. Dilahirkan dari atas. Saudara, itu lahir baru. Lahir baru. Artinya lahir pertama sebagai manusia. Lahir pertama secara biologis itu cukup menjadikan kita sebagai manusia. Tapi tidak cukup menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Cukup menjadikan kita sebagai orang Kristen. Tapi tidak cukup menjadikan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kalau kita lahir dari keluarga Kristen, ya pasti kita orang Kristen. Tapi tidak cukup menjadikan kita sebagai pengikut Kristus. Kita perlu lahir baru. Lahir baru itu bukan kelahiran jasmania. Tapi kelahiran rohania oleh pekerjaan Roh Kudus. Pertobatan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengalami pembaruan dari dalam oleh Roh Kudus. Saudara, seringkali itu yang tidak terjadi lagi kalau kita terlalu sibuk dengan beragama, lupa pada intipati dari keagamaan kita, yaitu lahir baru, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, mengalami transformasi di dalam Roh Kudus, perubahan-perubahan yang terjadi. Saudara, karena itulah maka kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah dan ciptaan baru di dalam Yesus Kristus.
Karena apa? Karena kita lahir kembali. Nikodemus tuh nggak ngerti. Ketika Yesus bilang lahir lagi, lahir kembali, dia masih berpikir jasmaniah. Gimana kalau udah tua, masa masuk perut ibu lagi, dilahirkan lagi? Dia masih berpikir prosesnya alamiah. Prosesnya sangat jasmaniah. Saudara tentu mau 10 kali dimasukkan, dilahirkan kembali oleh rahim ibu, tetap juga tidak akan bisa menjadikan kita anak-anak Allah. Kalau bukan kelahiran melalui Yesus Kristus. Kalau bukan kelahiran melalui ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Karena itulah saudara sekalian, firman Tuhan berkata begini. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Orang baru. Orang yang sekarang disebut sebagai anak-anak Allah. Orang yang sekarang punya keselamatan dan hidup yang kekal. Orang yang sekarang punya Roh Kudus yang bekerja dari dalam untuk menjadikan kita semakin baru, semakin ditransformasi, semakin berkualitas hidup kita. Semakin menjadi mirip dengan Yesus Kristus. Ciptaan baru. Saudara ingat baik-baik, menjadi ciptaan baru bukan karena kita ke gereja. Menjadi ciptaan baru bukan karena kita beragama Kristen. Menjadi ciptaan baru karena kita percaya Yesus, karena kita lahir baru oleh Roh Kudus, karena kita punya hidup yang kekal, karena kita sekarang sebagai anak-anak Allah. Itu namanya hidup baru. Dan hidup baru itu ketika dipancarkan keluar, jelas sekali kelihatan buahnya. Buah-buah hasil transformasi kehidupan kita. Pasti terjadi apa saudara? Perubahan dalam hidupmu. Transformasi. Yang tadinya berdosa, sekarang menjadi anak-anak Allah. Yang tadinya membenci Allah, tidak suka pada Allah, hanya suka hal-hal yang menyenangkan kita. Sekarang kita suka kepada Allah, suka pada pekerjaan Allah. Kita belajar mencintai Allah, kita belajar untuk dipakai oleh Allah. Yang tadinya punya sifat-sifat buruk, suka marah, suka mendendam. Sekarang kita buang dan kita sekarang memulai satu kehidupan yang baru. Perubahan seperti itu yang terjadi pada Nikodemus, saudara. Cerita Nikodemus tidak berakhir pada pasal yang ketiga kitab Injil Yohanes. Karena masih ada beberapa kisah tentang Nikodemus yang menunjukkan perubahannya. Awalnya dia datang kepada Yesus agak takut, agak malu, malam-malam dia datang. Tapi dia mau rendah hati, dia belajar. Ketika dia mendapatkan pengajaran yang cukup keras dari Yesus, dia terima. Dan karena itulah kemudian kita lihat catatan berikutnya mengenai dia. Dia berani di depan banyak orang, dia membela Yesus. Itu yang pertama kita lihat di dalam Yohanes pasal 7. Ketika orang-orang Yahudi mau tangkap Yesus, mau langsung untuk mempersalahkan Yesus, mau menghukum Yesus, dia berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin agama, dia membela Yesus. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum kita mengetahui apa yang dilakukannya? Boleh enggak? Jadi sebenarnya dia membela Yesus karena orang-orang Yahudi itu mau cepat tangkap Yesus, mau cepat penjarakan Yesus, mau cepat hukum Yesus tanpa perlu lagi ada pembelaan. Sekarang dia tidak diam-diam, dia berdiri di hadapan orang banyak. Itu transformasi ketika dia berbicara tentang Yesus. Itu masih bicaranya masih agak standar. Tapi paling tidak menunjukkan dia membela Yesus dengan terbuka. Kita nggak bisa melakukan hal yang melanggar hukum Taurat. Tangkap Yesus main dihukum saja. Nggak bisa, kita harus dengar apa yang dia katakan. Mungkin dia berharap kalau Yesus ngomong di hadapan pemimpin-pemimpin, siapa tahu mereka juga berubah. Begitu kan. Seperti apa yang dia alami, dia mengalami perubahan. Tapi ada satu peristiwa lain yang menunjukkan perubahan yang luar biasa di dalam diri Nikodemus. Yaitu pada saat Yesus mati. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia mati dihukum oleh orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi menghukum Yesus dengan memakai tangan orang-orang Romawi. Dia dihukum di atas kayu salib sebagai orang yang dihinakan, dipermalukan. Sebagai orang yang mati tanpa martabat. Dan itu adalah satu tindakan yang menggunakan tangan Romawi, berarti menggunakan politik. Untuk menyalibkan Yesus dan seorang pun tidak bisa mengutak-ngutik apa yang dilakukan oleh Romawi. Tapi datanglah seorang yang bernama Yusuf Arimatea. Dia meminta izin ke Pontius Pilatus, bukan meminta izin kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi sebenarnya tidak suka kalau orang mengutak-ngutik mayat Yesus yang bergelantungan di atas itu. Yusuf Arimatea datang kepada Pontius Pilatus meminta izin, mau turunkan. Puji Tuhan Pontius Pilatus mengizinkan, turunkan.
Turunkan itu sudah perbuatan yang sangat baik. Itu dilakukan oleh seorang namanya Yusuf Arimatea. Tetapi datanglah Nikodemus. Dia membawa rempah-rempah. Dikatakan apa yang kita baca tadi saudara. Dia datang dengan minyak mur, minyak gaharu 50 kati beratnya. Untuk apa? Dia ingin menguburkan Yesus dengan cara berharkat. Dia tidak ingin membiarkan Yesus itu dipermalukan, dihina, diejek. Dengan berani dia bersama Yusuf Arimatea itu menurunkan mayat Yesus, mengapani, mengas dengan rempah-rempah yang dia bawa begitu banyak untuk membuat Yesus dikuburkan dengan cara terhormat, dengan cara mulia. Itu dilakukannya secara terbuka. Dia tidak takut lagi pertentangan dari orang Yahudi. Kalau orang Yahudi marah, yang masih berangasan, kan baru 2-3 hari yang lalu kejadian, orang masih sangat emosional menyalibkan Yesus. Tapi sekarang ada orang berani turunkan, berani kuburkan dengan cara yang sangat terhormat. Itu jelas bisa mengundang kemarahan orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Tapi Nikodemus sudah berani terbuka untuk menyatakan bagaimana dia cinta pada Yesus, bagaimana dia dekat dengan Yesus dan tidak membiarkan Yesus dihina, diolok, ditaruh di atas untuk dilihat semua orang yang lalu lalang. Mereka turunkan, kemudian dikuburkan dengan cara berharkat mulia, sebagaimana seharusnya orang-orang Yahudi pada waktu itu dikuburkan. Dan dia lakukannya dengan terbuka. Saudara, itu transformasi. Yang kita lihat di situ adalah perubahan. Kita bisa belajar dari situ soal perubahan. Tadinya ragu, tadinya masih gelap-gelapan, tadinya masih sembunyi-sembunyi. Tadinya mungkin hanya mikirin diri sendiri. Tapi kemudian setelah bertemu dengan Yesus, ada perubahan. Ada transformasi dalam kehidupan ini. Saudara, itu yang harusnya kita belajar. Kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, bukan? Apakah engkau sudah mengalami lahir baru? Apakah engkau sudah mengalami kehidupan yang kekal? Coba lihat ke dalam kehidupanmu. Apakah ada transformasi? Mungkin transformasinya bisa terjadi hanya ritual. Dulu gak suka ke gereja, sekarang suka ke gereja. Tapi itu belum transformasi sesungguhnya. Itu baru transformasi sosial. Transformasi rohania, lahir baru. Yang menjadikan kita untuk berani beriman pada Yesus. Makanya di ujung dari khotbah ini saya ingin melontarkan beberapa pertanyaan untuk kita renungkan. Perubahan apa yang terjadi pada waktu kita setelah kita lahir baru dan mendapatkan hidup yang kekal? Apakah sudah ada perubahan yang terjadi? Kalau belum, jangan-jangan kita seperti Nikodemus yang pertama tadi. Beragama tapi belum lahir baru. Beragama tapi belum menjadi anak-anak Allah. Beragama tapi belum hidup di dalam kerajaan Allah. Beragama tapi bukan ciptaan baru. Jadi tidak ada transformasi yang terjadi. Kalau belum, kita hari ini harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh-sungguh terima dalam hati kita. Minta diubahkan, minta ditransformasikan oleh Roh Kudus. Supaya hidup kita jangan begini-begini saja. Supaya kita tidak hanya beragama Kristen. Tapi betul-betul menjadi pengikut Yesus Kristus. Tapi kalau kita sudah lahir baru, kita tahu yakin kita sudah punya hidup yang kekal. Kita sudah anak-anak Allah, kita adalah ciptaan baru. Identitas kita bukan lagi sekedar orang Chinese, orang Manado, orang Batak. Tapi kita adalah orang percaya Tuhan Yesus. Identitas kita sebagai anak Allah. Buah apa, transformasi apa yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita rajin bersaksi dengan terbuka kepada orang banyak? Menginjili orang? Melalui hidup kita yang terbuka untuk dibaca oleh orang menjadi kesaksian bagi orang-orang lain tentang kepercayaan kita kepada Yesus. Atau ketika orang melihat kita justru melihat begitu banyak keburukan yang masih ada. Atau melalui hidup kita memancarkan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Terbuka di hadapan orang. Bersaksi kepada banyak orang di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di tempat pergaulan sehari-hari, di sekolah, di kuliah. Kita bersaksi tentang Yesus. Tadinya mungkin kita nggak berani, sembunyi, agak gelap-gelapan. Tapi sekarang setelah bertemu Yesus, setelah diubah oleh Yesus, setelah diselamatkan oleh Yesus, setelah menjadi anak-anak Allah, kita ciptaan baru. Berani kita bersaksi. Karena itulah identitas kita. Dan apakah hidup baru kita itu menjadi berkat bagi banyak orang?
Di gereja kita bisa menjadi berkat, melayani dengan sungguh-sungguh supaya orang yang belum bertobat, orang yang belum percaya boleh mendapatkan pertobatan, kepercayaan, hidup kekal. Di luar gereja kita bisa jadi berkat. Bisa mulai mengasihi sungguh-sungguh, mengampuni sungguh-sungguh, menghibur orang, menguatkan orang. Bukan lagi menunggu diberi, tapi kita bisa memberi. Bukan lagi menunggu ditolong, tapi kita menolong. Bukan lagi menunggu orang minta maaf, tapi kita bisa datang untuk memperbaiki hubungan. Menjadi berkat melalui apapun yang kita lakukan. Karena apa? Hidup baru, ada pancaran baru. Ada salib Yesus dalam diri kita. Sebenarnya itulah kehidupan bersama dengan Kristus sebagai ciptaan baru. Karena kita lahir baru, maka kita ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sifat lama, hobi lama, keburukan-keburukan masa lalu harusnya sudah berlalu. Yang baru, kehidupan sebagai anak-anak Allah yang baru sudah datang. Kiranya itu yang menjadi kehidupan kita, saudara-saudari sekalian. Amin.